Halo, hai Psychofems, perkenalkan nama saya Aftan Syarif dari Psikologi UIN Wali Songo dengan akhiran NIM 146. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah singkat psikologi perkembangan. Wilhelm Wundt adalah seorang dokter Jerman yang mendirikan laboratorium psikologi pertama, dan karena itulah ia dikenal sebagai Bapak Psikologi Perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang mempelajari perubahan perkembangan jasmani, perilaku dan fungsi mental manusia yang biasanya dimulai sejak terbentuknya makhluk itu melalui pembuahan hingga menjelang mati. Lalu ada pula tokoh-tokoh psikologi perkembangan. Yang pertama adalah Jean Piaget dengan teori kognitifnya dan Erik Erikson dengan teori psikososial. Lanjut ke perkembangan masa bayi. Yang pertama ada perkembangan fisik, yaitu tinggi dan berat badan bayi akan bertambah sekitar 6 ons per minggu pada usia 4 bulan. Dan pada usia 2 tahun, berat bayi dapat mencapai 13 hingga 16 kg dengan tinggi sekitar 35 inci. Lalu ada indera pendengaran yang akan bangkit pada umur 3 hari, dan juga ada indera penciuman yang akan bangkit pada umur 6 hari. Lalu perkembangan motoriknya ialah refleks menggenggam dan refleks moro. Refleks moro dianggap sangat penting karena dapat membantu dokter dalam mendiagnosa perkembangan sistem saraf normal bayi normal yang sehat. Lalu yang kedua ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada masa bayi dipengaruhi oleh faktor internal seperti genetik dan faktor eksternal seperti lingkungan dan stimulasi yang diberikan oleh orang tua atau pengasuh. Setelah itu, kita ke perkembangan masa anak-anak awal hingga akhir. Pada anak-anak awal, tinggi dan berat rata-rata ialah 80 sampai 90 cm dan 10 sampai 13 kg. Sedangkan pada masa anak-anak akhir, pertumbuhannya akan melonjak sehingga 146 cm pada anak laki-laki dan 147 cm untuk anak perempuan. Lalu ada perkembangan motorik untuk anak-anak usia awal, yang mana ia sudah mampu menggunakan kakinya untuk berjalan dengan berbagai cara seperti maju dan mundur, jalan cepat dan pelan-pelan. Sedangkan pada masa anak-anak akhir, aktivitas motoriknya akan semakin lincah dan contohnya seperti menulis, menggambar, melukis, berenang, dan lain-lain. Lalu perkembangan kognitif pada masa anak-anak awal yang mana belum menguasai operasi mental secara logis dan masih berpikir dengan imajinatif. Sedangkan pada perkembangan kognitif anak-anak akhir, ia sudah mampu berpikir untuk lebih kompleks serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Kemampuan berpikir anak berkembang dari tingkat yang sederhana dan konkret ke tingkat yang lebih rumit dan abstrak. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.